nampak satu pokok sudah? Itu Nadia saya nampak itu buat durian. Apa buat durian? Ada. Jadi pokok apa itu? Pokok obat itu. Buat ini. Oke. Yang mana satu ini pokok ini dia? Yang besar kah yang kecil-kecil? Yang besar. Yang kecil-kecil itu kita panggil apa? Dahan. Dahan. Ya. Itulah yang kita panggil sebagai cabang-cabangnya. Oke. Coba kamu bayangkan. Kalau kita potong itu dahan-dahan dia, apa yang berlaku sama itu dahan? Buruk. Mati maksudnya kan? Tapi itu pokok mati. Kalau kita potong itu dahan, itu dahan mati kan? Tapi itu pokok-pokok dia, itu pokok mati. Tidak. Tapi kalau kita potong itu pokok, apa yang berlaku? Semua mati kan? Semua mati. Nah, dia dalam lagu itu Yesus pokok. Yesus itu dilambangkan seperti pokok dan kita cabang-cabangnya. Maksudnya, cabang dengan itu pokok mesti selalu bersama-sama kan? Haleluya. Kalau tidak bersama, apa yang berlaku? Akan menjadi macam tuna kan, haleluya? Apa itu yang berlaku? Ini cabang dia akan jadi apa dia sini? Jadi lembek. Jadi apa itu? Jadi patah-patah. Oke. Jadi serba ataupun secara langsungnya dia bagi kita gambaran macam ini Yohanes. Kalau kita tidak tinggal dengan pokok, siapa pokok tadi itu? Yesus. Kalau kita tidak tinggal dengan Tuhan, ataupun kalau kita berpisah dengan Tuhan, apa yang berlaku kepada cabang itu? Siapa itu cabang? Kitalah cabang. Ya, dia bilang kan? Apa yang berlaku sama itu cabang kalau dia lari daripada itu pokok? Jadi macam tuna kan? Senang-senang saja dipatahin. Coba kamu. Senang-senang dipatah kan harusnya? Coba deh. Kan susah lagi mau kasih patah itu. Hah? Hah? Senang kan? Berbanding yang masih lagi dengan pokok, yang masih hijau lagi dia punya daun-daun itu. Nah, kalau tentang hal berbuah, kalau sudah jadi begitu udah, yang tuh neto kayu-kayu yang sudah dapat masih pandai berbuah gitu, dia punya cabang-cabang tuh. Hah? Masih pandai berbuah? Kalau begitu dia saya simpanin lah, saya tunggu dia sampai berbuah. Mau? Boleh kan? Hah? Tidak kan? Tidak pandai berbuah. Tapi kalau yang ranting-ranting yang masih lagi bersama-sama dengan pokok, ada harapan dia berbuah. Nah, di sana jelas sangat mengapa lagu itu dia memberikan kita satu gambaran. Yesus itu pokok, kita ini cabang-cabang dia. Kalau kita ini sebagai cabang-cabangnya keluar ataupun tidak lagi bersama-sama dengan pokok, apa yang berlaku dengan kita? Kita akan lemah ataupun dalam pendek yang lain mati rohani. Apa maksud mati rohani itu Yohanes? Oke. Kita sentiasa tidak bersemangat dalam hidup kan, Dev? Mati sudah rohani, tidak pengharapan. Satu-satunya harapan kita di dunia mau hidup ini sebab kita yakin bahwa satu hari nanti kita akan menikmati satu kehidupan yang lebih baik. Oke, yaitu di mana itu? Surga. Tapi ingat lagu itu. Setiap kali kita nyanyi dia bagi kita satu ingatan. Kita mesti selalu dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin kita mau tanya, macam mana mau dekat-dekat dengan Tuhan selalu? Macam mana itu? Kalau ranting, janganlah kau potong itu ranting kan? Supaya selalu dengan pokok, selalu ada sumber makanan dia. Tapi kalau kita macam mana selalu kita dekat dengan Tuhan? Ya? Macam mana? Kalau di rumah, siapa yang selalu kita dekat? Maksudnya kalau di rumah ada siapa? Ada keluarga kita kan? Kalau dengan keluarga kita, apa yang menyebabkan kita selalu dekat? Kita selalu bercakapan. Kita sentiasa berbual dengan keluarga kita. Nah, kalau kita, macam mana kita selalu berbual dengan Tuhan? Kita selalu berdoa dengan Tuhan. Itu satu cara kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada cara lain lagi untuk selalu dekat dengan Tuhan? Apa? Kita mempelajari Injil Tuhan kan? Injil itu ialah kata-kata daripada Tuhan. Jadi dengan cara itu kita sentiasa
uh, dekat dengan Tuhan juga. Sebab kita selalu baca tulisan-tulisan Tuhan. Kan? Macam kamu juga. Kalau kamu suka orang, kamu selalu mau tahu-tahu tentang dia kan? Betul kah? Betul kah? Selalu sudah tulis ganti-ganti surat. Kan Evelyn? Ganti-ganti surat kan? Kalau kau ada suka ataupun ada suka kau. Oh. Selalu ada surat-surat datang kan? Nah, kita juga kalau kita mau pastikan kita selalu dekat dengan Tuhan, kita mesti baca-baca ataupun selalu tengok dia punya surat. Nah, apa surat Tuhan itu? Dia tulis dalam mana? Alkitab. Nah, jadi kita sudah tahu serba sedikit macam mana cara kita selalu dekat dengan Tuhan. Satu, kita mesti berbual. Macam mana kita berbual dengan Tuhan? SMS. Kita jangan mudah saja kan, tidak payah ada line ataupun tidak payah ada telepon mahal ataupun tidak payah guna kredit kan. Tidak alasan ayah handphone saya tidak kredit, ayah telepon saya tidak line, tidak internet. Tidak perlu, kita boleh berhubung dengan Tuhan dengan mudah saja. Lipat tangan, tutup mata, cakap saja. Wah, oke. Lepas itu macam mana kita boleh dekat dengan Tuhan lagi? Kita boleh membaca firman-firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya lagu itu demonstrasikan kita Yesus pokok, kita cabang-cabangnya. Kita mesti hidup selalu dekat dengan Tuhan. Paham? Oke, terima kasih. Dan sebagai lagu sambutan, mari kita